Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmatullah dan Mukminun SPD dari UPT SMP Negeri 2 Pringsewu, peserta diseminasi PKG PJOK gelombang 2, kelas 006 Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas modul 1.2.E, refleksi tentang pembelajaran pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Saya akan menjelaskan tentang level of reflection atau tangga refleksi. Yang pertama adalah remember atau mengingat, yang kedua understand atau memahami, yang ketiga apply atau menerapkan, yang keempat analyze atau menganalisa, yang kelima evaluate atau mengevaluasi, yang keenam extend atau mengembangkan, dan yang terakhir adalah saya menilai diri saya sebagai pembelajar yang bagaimana ya. Sebelum saya menilai diri saya yang bagaimana, yang pertama adalah remember atau mengingat. Saya telah mempelajari materi modul tentang pemikiran berbasis aset atau kekuatan dalam pembelajaran PJOK dengan cara belajar asinkron dan sinkronus atau tatap maya dengan fasilitator saya yang bernama Bapak Abdar Aska MPD dan rekan-rekan diseminasi PKG PJOK gelombang 2 kelas 006 di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Yang kedua adalah understand atau memahami. Berpikir berbasis aset merupakan cara mengidentifikasi dan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan sudut pandang apa ya kekuatan yang dimiliki, sehingga tidak fokus akan masalahnya, tapi fokusnya adalah dengan apa yang kita miliki kita dapat menyelesaikan sebuah permasalahan. Sebagai contoh, dalam rumah kita, semisalkan kita hanya ada sumur, kemudian karena kita terlalu sering menggunakannya dengan pompa air, mesin pompa air, nah kebetulan di situ sedang mati listrik atau listrik padam. Jadi kita bukan fokus akan listriknya yang padam dengan mengumpat, kok listriknya mati, kemudian bagaimana ini ya, kok sanyonya mati karena listriknya mati, nggak bisa. Nah, lebih baik kita gunakan kalau orang Jawa sih bilangnya timba ya, ember, kemudian ditali, jadi kita bisa ngambil airnya. Nah, jadi pemahaman tentang berbasis kekuatan itu adalah apa yang kita miliki digunakan sebagai penyelesaian sebuah masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, apply atau menerapkan. Saya menerapkan pemikiran berbasis aset atau kekuatan dalam pembelajaran PJOK seperti memanfaatkan dan menggunakan sarpas tugas maupun aset yang ada di sekolah. Jika sarpas tugas tidak sedia, maka saya akan melakukan modifikasi pembelajaran agar tujuan pembelajaran PJOK tetap terlaksana. Saya menerapkan maka saya akan menggunakan bisa menggunakan kertas, terus dibulat-bulatkan dengan selotip, jadi agar dapat digunakan untuk pembelajaran kasti. Adalah cara-cara saya dalam PJOK itu tidak tetap jalan, tetapi dalam yang bisa dengan menggunakan aset dan sarkas tugas yang dimiliki oleh sekolah. Agar aset yang ada di sekolah dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan keterbatasan yang dimiliki oleh sekolah, tetapi sekolah itu dapat berkembang lebih menjadi lebih baik. Yang terakhir adalah saya menilai diri saya sebagai pembelajar yang bagaimana sih? Kalau saya menilai diri saya sebagai pembelajar yang haus akan pengetahuan, haus akan ilmu, dan mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengembangkan
juga orangnya suka menerima kritik dan saran yang membangun, terutama untuk kemajuan diri saya sendiri.